Kerina kamsi penikmat kuliner babi panggang karo, mari rekamku BPK Sinabung BSD menjuah-juah. Cigaru warina, aron ijuma, paksana ngadi-ngadi, aron ijuma, paksana ngadi-ngadi. Jurang si muda, kelatiku, gurulut-ulut, kelatiku jadi gurulut-ulut. Kembali lagi di Sakamade Channel dengan aku Veronica di Mangan Saudara Tapo. Teman-teman, hari ini aku ada di RM BPK Sinabung. Mau makan apa? BPK. Ini orang karo, menjual-jual kita Karina. Horas kelak karo, semua yang ada dimanapun. Aku mau makan BPK ini. Ini salah satu kayaknya BPK yang lumayan hit di seputaran Tangerang ini ya. Aku belum pernah nyobain. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi, rame, banyak GoFood, banyak Grab, jadi kayaknya enak. Ayo kita cobain. Perubahan bangku hari turun kenangan. Makanya udah sampai, aku pesan 2 menu aja karena aku sebenarnya pengen ada misalnya kayak ciperat, tasambel gitu ya pengennya. Cuman pasti mengikuti konsumen Jakarta gitu. Ini aku pesan hitsnya, ini babi panggang karo. Ada saksangnya, dikasih kuah sop. Aku kalau makan BPK karo tuh masih ada riasnya kayak gini. Ini wangi banget. Sopnya masih enak. Kalau dari aromanya ya, sop ini martabe. Kali ini aku nggak minum badak, jadi aku minum martabe. Ada gotanya juga, ini ada gotanya. Terus cabenya dong, diulek asar ini. Sesuatu pokoknya yang udah diulek pasti enak. Oke, kita sebelum makan kita coba. Melihat kau hidup hatiku maka kembali Nah, ada berdua. Kita minum dulu. pasti itu kan bahagia Segar. pasti Terong Belandanya terasa. bahagia. Aku mau nyobain saksangnya dulu. Tadi ada macam-macam, ada saksang di gota, ada di gota. Ya selamat datang juga. Tamangan. Ini enak, pedesnya berasa, asinnya mantap. Wow, nyonjok pedesnya. Tamangan. Harus pakai nasi. Pedas. Tamangan. Coba sopnya. Kelihatan riasnya. Wah. Terima kasih. Rasanya tuh persis lah kayak BPK yang ada di Brastagi, Kabanjahe. Asli kalau karo yang bikin. Wangi. Biasanya itu kunciannya sini. Berasa sopnya. Campur sama saksangnya. Ini bener-bener berasa loh. Bumbunya melimpah, ini banyak. Kita aku tunjukin ya tuh bumbunya. Cobain deh yang kandungan. Bener-bener gak nyesel. Kental banget. Sama kan? Wow.
lebih jam 2-an tapi rame. Sawangan. Paduan sop sama saksangnya mantap. Sop dipakai Rias itu udah enak banget. Kalau aku makan sopnya rumah makan BPK itu pasti pakai Rias dan benar-benar enak. Rasanya strong kayak di kita memasuki Kaban Jahe berat lagi. Pedes ini. Aku belum masukin sambal ya. Biasanya kan kalau aku makan nggak pedes itu aku campurin cabenya apa namanya babi gotanya ini saksangnya, tapi gulanya udah pedes. Kalau yang rasa belum pedes tinggal tambahin. Ya masih kita coba teman-teman makan siangnya ya. Ada live musik nih. Kita coba dulu ya. Harus dong nyobain ini. Ini ya. Ciri khas orang Karo. Salah sendiri. Wow. Ini udah pedes ya. Mantap. Pakai gota. Aku kayaknya pakai cabenya sedikit aja. Ada asamnya jadi sedikit. Ada andalimannya juga. Karena andaliman lagi naik ya kalau akhir tahun ini. Tapi kayaknya ini agak pelit. Pantes rame. Tamangan. Wangi asapnya enak, asin gurihnya pas. Wow, aku nggak tahu ya kenapa dikasih nama Sinabung, mungkin karena ciri khas dari Tanah Karo, salah satu gunung yang memang sakral ya. Kalau dulu aku dengar itu salah satu gunung cukup sakral di Karo. Dan tahu nggak? Aku tuh udah pernah naik Sinabung. Gila. Itu pengalaman yang gak pernah aku lupakan. Pengalaman yang benar-benar beruntung aku bisa ngalamin naik ke puncak Sinabung. Karena ya situasi sekarang Sinabung kan lagi erupsi. Dari 2010 sampai sekarang masih sering erupsi kecil. Karena adikku tinggal di Brestan. Jadi kalau bicara tentang BPK, tentang kebudayaan Karo, tentang orang Karo, aku tuh cukup dekat, sangat dekat sama suku Karo. Dan aku tuh sangat mengagumi kebudayaan Karo. Memang ada perbedaan dengan Toba, tapi indah menurutku ya. Suku Karo itu indah. Aku suka kanunnya, cara mereka marsontil, cara mereka pakai kuis, ulos, keren banget. Tetap melestarikan, tetap dekat dengan budaya, sangat terasa gitu. Waktu aku juga ke Sinabung itu tahun berapa? 2001 apa 2002 antara itu ya, antara 2000. Wah, udah lama banget ya. 2001 mungkin. Ya, kayaknya 2001 atau 2002 gitu lah. Sekitaran segitu. Waktu aku SMA. Oh, jauh. SMA 2000. Angkatan tua ya. Tangan. Sambil menikmati musik BPK sama saksang. Sok dituangin aja. Biasanya dicemilin. 2000, taruhlah 2002 gitu aku naik. Itu aku SMA. Sinabung aku lewat Lokawak. Gila itu ya. Sama saya SMA, aku tuh naik sama sepupu. Jadi aku tuh nggak pamit sama mamaku. Itu adalah
kesalahan yang aku lakukan. Aku naik Gunung Sinabung, kalau nggak salah tuh mendekati tahun baru. Biasalah kita ya kan, paling males kumpul bulan itu main apa gitu kan. Sebenarnya gitu, mamaku udah pesan jangan nggak tahun baru di rumah. Akhirnya aku nggak sampai sih, malah nggak sampai malam tahun baruan di puncak sih, cuma akhir tahun. Karena mamaku tuh punya kebiasaan kalau kita tuh nggak boleh jauh dari keluarga di akhir tahun. Itu kalau kebiasaan mamaku gitu. Namanya muda, SMA, lagi puber-pubernya, pengen eksis, pengen melakukan hal baru, petualangan baru, tempat yang baru. Naik dong lah aku yang perdana di Gunung Sinabung. Kita janjian sama teman-teman lain di Paruasan. Terus kita naik ke atas dan naik bis tapi di atas. 1 jam pertama oke. Sampai di Arah Raya kalau nggak salah tuh aku udah mulai kedinginan. Naik di atas, naik bis di atas. Di atas itu. Ini kebiasaan zaman tahun 2000-an gitu ya. Hobinya naik di bis itu di atas. Memang melanggar peraturan lalu lintas. Tapi memang serunya di situ dulu. Sekarang jangan dilakukan karena itu benar-benar melanggar aturan pemerintah. Sampai Kambaja kita makan siang. Terus kita naik ke kayak L300 gitu warna putih. Menuju Laut Tawar. Oh nggak salah ya, Danau Laut Tawar. Itu di kaki Gunung Sinabung. Aku perdana naik itu. Penasaran banget kalau naik kayak gitu kan. Udahlah kita naik L300 itu menuju Tawar. Aku nggak hafal, udah lama banget. Desa-desa yang aku lewati, cuman pemandangannya indah. Cuman kanan kirinya kayak lewati kayaknya ada jurang-jurang, kiri jurang, standar jalan Sumatera lah kayak gitu. Jalannya nggak begitu baik sih menurut aku. Dan paling anehnya, tahu nggak? Di tengah jalan, terus supirnya turun dong. Yang ganti anaknya masih pakai seragam sekolah. Itu adalah hal yang menurutku menakutkan. Tapi yang di satu mobil kayaknya semua satu orang sama-sama yang mau naik gitu ya kan, mereka santai aja. Ya udah aku santai, tapi di mati aku udah berdoa gila ini anak kecil bawa anaknya masih pakai seragam nyeterin kita, jadinya nggak bagus sampai ke kaki di Danau Tawar itu, kaki Gunung Sinabung. Gila keren banget tuh anak. Begitu nyampe aku tarik nafas sampai juga, tapi gila ya. Pemandangannya gila keren banget. Ada Danau Tawar, terus ada seberangnya itu hutan-hutan. Terus kita diriin tenda di tanah lapang di dekat Danau Tawarnya itu. Dan waktu itu aku ke sana, maksudnya mandi segala macam, urusan kamar mandi itu aku mandi di kayak batu besar, terus ada pancurnya, tempat penduduk desa, orang-orang desa itu, orang hutan itu mandi, nyuci gitu-gitu, melakukan kegiatan sehari-harinya di situ. Aku bareng sama mereka, karena aku nggak mau masuk kamar mandi, kayaknya karena gabung sama cowok kan kayak agak-agak dongok gitu ya kan. Kalau sama penduduk di situ tempat tidur, bagian apa namanya di batu gitu, dia batu ada di bawah besar, semua airnya keren banget pokoknya. Sayang dulu aku nggak foto-foto, fotonya cuma waktu di puncaknya aja sama waktu mendaki. Aku mandi tadi tuh di tempat penduduk, biasanya nyuci mandi segala macam gitu. Terus naik dong kita pagi ke atas puncak gitu, terus kita harus laporan gitu di poskonya. Berapa orang naik ya, standar kalau kita ngelapor mau naik lah berapa orang, terus jam berapa, ini apa enggak. Nah kita rencananya pulang turun gitu kan. Cuma aku dan sepupuku, terutama aku tuh lambat banget jalannya, aku orangnya sesak napasan gitu, punya nampak mengekan. Jadi aku nggak tahu ya, seharusnya mungkin 4 jam, 4-5 jam kami naik itu lebih deh. Soalnya kita sampai di puncak itu jam 2, udah sore. Gila, aku lihat di posko 1, posko 2, posko 3, terus kita hutan pandan, hutan minum gitu. Dan memang parah banget itu kita mau menuju puncaknya itu. Nama jalurnya Patah Hati, bener-bener patah hati banget naik itu. Gila tuh miring banget, terus kabutnya lewat-lewat, terus tambah bau belerang kan. Aku yang agak-agak bener itu makin mempersulit aku naik gitu. Jalannya merangkak, awan lewat-lewat gitu.
Gila, bener-bener patah hati menjalurnya tuh disesuaikan. Udah miring, kanan kiri jurang, kabut. Jadi bener-bener kami pegang-pegangan tali kalau gitu naik sama teman-teman dan sepupu aku waktu itu. Udah dong, sampai lah kita ke atas. Untung bisa sempet foto. Maksudnya nggak kabut, nggak hujan, nggak apa gitu. Kita foto-foto. Kelamaan dong kita foto-foto di atas, ya kan, masak-masak kopi lah segala macem. Turun lah kita kayaknya sorean kayaknya. Rencana kan kita laporan ke poskonya itu jam 6 sore udah tiba di posko bawah gitu, tempat kita ngelapor diri. Kayaknya jam 4 atau jam 5 kita masih di atas itu, masih di puncak nih. Bayangin buat turun itu berapa jam lagi. Dan kita bawa senter sih, bawa senter. Cuma entah kenapa senter kita tuh kayaknya mati ya. Aku masalahnya senter kita mati. Jadi kita kemalaman di hutan di posko 2 kalau nggak salah. Nah kita berusaha turun dong, pelan-pelan melewati jalur. Nah namanya kan hutan ya, banyak apa akar-akar pohon-pohonnya kan gila tuh. Ikan Sinabung tuh kan lumayan tebel ya, akar-akarnya pohonnya juga gede-gede. Jatuh lah aku berkali-kali di ikan Sinabung itu ya Tuhan. Aku tuh makasih banget ya sama yang bawa kita dulu, yang karena aku kan perdana kita dibawa pada Pasaribu kalau nggak salah ya. Dia makasih banget lah dia buat melindungi, menjagai kami yang perdana, khususnya aku ya suka jatuh-jatuh, terguling-guling, nangis lah di hutan Sinabung itu. Gila kalau inget itu. Minum dulu. Akhirnya kita putusin berhenti di jalur supaya berpikir udahlah kita turunnya subuh lah, tunggu ada matahari. Kita nggak ada senter, terus cuacanya kan itu dinginnya, lembab, jadi kan awan gitu ya, pokoknya lembab lah, dinginan. Perbekalan kita tuh tinggal roti, biskuit. Kita nggak nyiapin buat nginep, cuma buat PP gitu pendakiannya. Udah dong, kita nginep di jalur sampai jam 12-an gitu, 12-an malam. Duduk di jalur pendakian. Aku melihat kanan kiri gelap banget, gila tuh ya. Aku merasa berdosa banget gak izin sama mamaku kayak gunung gitu. Berasa bersalah. Ya bener kata orang ya, kalau naik gunung kan izin sama mamanya tuh bener. Gila aku tuh merasa gitu ya. Gila kejebak di hutan jam 12 malam di gunung, di hutan. Gila ya kan. Terasa bersalah sama nyokap. Akhirnya aku ya ada 5 menit kegigit pedes. Akhirnya sampai jam 12-an kita nggak turun, dijemput oleh ranger dari USU kalau nggak salah, mapala gitu kan, dibawain teh manis, jagung gitu. Turun dong kita. Nah sampai di kaki gunung Sinabung itu, karena kami kemalaman udah sampai turun tuh subuh kayaknya. Aku sama sepupuku dan teman-teman itu kita dimandiin kayak dimatain kaki Sinabung itu, dia kayak persegi 4 gitu air dari kaki gunung Sinabung. Jam 4 pagi sih dimandiin di situ. Mungkin takut ada yang ikut atau apa kayak gitu loh. Pokoknya aku ngikuti aja lah ritual penduduk setempat. Aku dimandi jam 4 pagi, gila. Bayangin gak mau mandi, gak usah diberas tagi lah. Diberas tagi aja jam 4 pagi mandi tuh mikir. Bayangin jam 4 pagi dicelupin di air, mata air kaki gunung Sinabung, gak tahu rasanya kayak apa gitu. Gila kan, pengalaman seru banget. Itu kenang-kenangan yang indah, cerita yang indah. Ya udah aku nurut aja lah kata penduduk setempat mandi, ya udah mandi. Aku udah nebak besok masuk angin deh, gila ya besok masuk angin. Karena gila dingin banget air es dimandiin ini kan. Sama kan? Waktu Sinabung nggak turun dong kita paginya. Aku belanja. Dan di kaki gunung Sinabung itu banyak tani sangkis. Kita diingatin untuk nggak boleh ngambil sembarangan. Kalau mau beli tinggal samperin petaninya. Akhirnya aku samperin petaninya dong, karena aku tuh tergoda banget sama sangkis beras tadi itu. Apa sangkis di kaki gunung Sinabung itu warnanya gila, orange, montok, mulus gila. Akhirnya aku samperin petaninya karena dia nggak
sama bapak itu. Aku bilang aku mau beli sangkis, ya udah dikasih sebesar gitu, 10.000 apa 15.000 gitu, aku belum lupa sekitar gitu, kita banyak dikasih. Bapaknya baik, keren banget sih nabung itu. Pengen balik sih tapi ya sayang pilih reduksi. Nanti kalau sudah bisa pendakian, mendaki kita mungkin main. Saya nggak tahu naik kapan katanya sampai ketawar aja. Saya udah keren banget Sinabung. Banyak tentang legenda memang tentang Gunung Sinabung ini. Karena pernah aku dengar memang salah satu gunung yang cukup sakral ya, cukup sakral di suku Karo. Jadi utawannya itu tempat penyucian gitu. Kalau kayak tempat liter layar limau kayu lah, itu sambil merangir gitu ya. Tapi aku belum mengetahui banget kayak mana detail menyucikan diri versi suku Karo. Kalau versi Toba kan aku tahu tuh merangir. Kalau versi suku Karo aku belum tahu. Udah habis aku makan panggangnya habis, saksangnya habis, gila ini pedasnya nampol banget, nampol. Aku rekomendasiin ini saksang enak, panggangnya enak, udah juara kalau aku bilang. Aku bakal balik kalau khusus restoran ini. Dia bener-bener ngobatin rasa, bener-bener sama yang kayak di beras kayu itu sama banget. Buat Kadongan yang pengen banget kangen rindu makan BPK, aku rekomendasi. Oh, pedas, mantap. BPK-nya 30, saksanya 25. Mantap. Jadi apanya yang mulai di apa ini? BPK-nya agak pedas. Ini cabenya dari mana sih, aku penasaran. Langsung dari beras kayu. Pedes? Iya, pedas. Enggak juga, sini aja. Oh, kirain langsung cabai bumbu beras kayu dibawa ke sini ya kan? Saya jarang ketemu yang sepedas itu gitu. Jadi yang apa yang bisa diekspos ini? Panggangnya? Panggangnya sama saksanya. Oh gitu, makasih. Aku tadi kiranya ada cipera atau Oh, tahu iya. gitu. Mungkin ada event tetapnya gitu kan. Mungkin setiap weekend ada isi masakan khas Karonya yang Ya. lain gitu. Kita dulu bikin awal, cuma kurang. Ya. Ya, jadi Mungkin di karena stop. peminatnya. Ya dulu ada ikan sale juga ada. Wah, Kayak gitu. Cuman itu tadi peminat kurang. Masak 5 aja, kadang 2 laku 3 aja kan. sayang ya. Ya soalnya udah nggak bisa kalau ikan sale hancur. Berarti kita harus pesan ya kalau mau masak telur atau Iya. gitu. Tergantung. Saya sendiri. Ini ya bang yang punya abang apa yang punya apa? Saya memang, ya yang manajer sih yang ngurus. Enggak, ini Margo. Tadi ownernya yang di sini tadi, Oh, Margo apa tadi? Surbakti. Oh, Surbakti. Iya. Dari Ya. kenapa namanya Sinabung? Karena dia di bawah gunung, kampungnya persis ya. Jadi kamu tahu? Gunung, dia ada kawar. Iya, aku pernah ke sana. Jadi dia kampungnya di situ. Oh, pantas aku nggak kenapa dari sini apa dia orang. Iya, karena kampungnya terus jadi di bawah Pantas gunung. lah rasanya. Ya, kuat banget rasanya. Iya. Karo sekali. Ya, makasih. Oke, makasih ya. Ah, ya. Salam sama abangnya ya. Ya, makasih. Makasih, bujur gua, Jual bujur. juga. Ayo bang, abang ngomong nggak bang? Datang gua ke. Oh, ya. Pakai rasa karo tapi. Ya, Kerina kamsi penikmat kuliner babi panggang Karo, mari rekamku BPK Sinabung BSD menjuah-juah. Udah selesai makan, gila aku ngerasa pedes, asin semuanya nonjok banget. Aku rekomendasiin buat Kadongan yang pengen kangen makan BPK yang bener-bener otentik banget, mendekati rasa beras tagi yang punya anak Sinabung Cin. Jadi harus dicobain ke BPK Sinabung BSD. Oke, menjual-jual kita Kerina bujur. Dah. Horas-horas jangan lupa di subscribe, like dan di share. Khusus Karo di share ya, bujur. Dah, menjual-jual. Ku jalan